Kimberly. Oke, silakan. Boleh. Oke, maksudnya gimana akhirnya hari ini rilis juga poster dari film Sukma, seperti apa sih? Akhirnya penantian lama akhirnya hari ini rilis poster. Seneng banget sama pemain-pemain yang udah berjuang lama dari ini. Seneng lah. Mas Bayu, dengan milih Kakim sebagai pemain di filmmu sendiri, mungkin ada ada alasan tersendiri nggak sih, Kak? Pokoknya setiap orang yang ada di film ini pasti sesuai dengan karakter yang saya mau. Karena waktu itu juga bilang sama Kim, nanti ada di film ini yang kemungkinan begini. Akhirnya main sama ini dan akan begini. Saya nggak bisa kasih tahu, tapi dia langsung mau. Ada proses castingnya juga atau langsung penunjukan? Semuanya. Sebenarnya nggak casting secara formal, tapi saya lihat filmnya dulu. Kebetulan dia ada Bangsa Isolasi waktu itu ya. Saya nonton dulu di Netflix. Dan sebelumnya saya nonton di bioskop, cuma saya setengah, maaf karena anak saya, bukan karena filmnya. Akhirnya kita nonton lagi di Netflix karena saya mau ada kerjasama. Semuanya gitu. Luna sama semuanya semua. Jadi nggak langsung, tapi ketika kita ketemu ada scene yang harus dilakuin sama Kim, ya akhirnya kita casting. Akhirnya kan dekat sama Ade ya, seperti apa sih tantangannya gitu, walaupun anak sendiri tapi harus tetap menjaga prosesnya juga kan pasti nggak mudah. Ini maunya mereka sebenarnya, kalau nggak ada di film mereka yang ngamuk. Iya, jadi ini mereka yang mau, sebenarnya requestnya mereka. Film ketiga, film kedua, nama-namanya juga iseng. Nama-namanya juga dia yakinin sendiri, dia namanya Andik, yang satu lagi Mimi. Jadi itu nama-nama kalau saya mau tidur, saya cerita nama-nama itu. Mimi itu flamingo. Andik itu siapa ya? Badak ya? Ya itu nggak tahu. Tapi ketika nulis skenario-nya udah terpikir dua anak ini atau gimana, atau spontanitas? Film nextnya aja kita udah plotin dia dan akhirnya jadi siapa, mau nggak jadi anaknya ini, mau nggak jadi anaknya ini, dia mau. Apa yang berkesan? Yang berkesan apa, Kak? Syuting bareng anak-anak, terus tantangannya apa juga? Tantangannya nggak ada. Saya harus, kalau dia ini nggak boleh kelihatan kita action, nggak boleh ada kata-kata action, dia kan natural. Satu-satu beda-beda. Yang Kenzo itu yang ekspresif, dia tuh nggak takut sama kamera. Tapi kalau ini nggak boleh kelihatan lagi, syuting kalau diketahuan lagi action, dia pecat. Jadi kayak, Kak, latihan, kalau itu roll. Dan bagus banget, ternyata semua orang bilang dia natural banget. Ini kan papanya produser dan sutradara sekaligus ini, honornya gimana Mas? Gila ceritanya sih seru-seruan aja gimana Mas? Kamu dibayar pakai apa main film? Papa. Tapi kalau jam kerja gitu gimana sih? Oh enggak, dia nggak apa mana. Nggak mau dia. Kak Baim sulit nggak kerja sama WNA? Kakip kan WNA. Izin tinggal tim imigrasinya gimana? Emang ya? Iya. Oh iya? Iya. Nggak tahu sih. Nggak tahu, dinaikin mulu. Tadi kan sempat salah satu alasan menerima film ini kan ada Ibu Christine Hakim. Mungkin apakah itu jadi wishlistnya Kak Kim atau seperti apa sih? Oh iya sih, banget sih. Salah satu wishlist aku bekerja sama dengan kayak list kayak people that I have to work with lah selama acting di sini. Setelah bekerja sama seperti apa Kak Kim mungkin perasaannya? Apa ya, sangat surprise dengan Ibu Christine, ternyata orangnya super friendly banget, motherly, semuanya dirangkul, pokoknya ya beda banget deh dari apa ya, karakter-karakter dia yang kadang terlihat di film-film. Seperti apa? Seperti baik banget. Iya. Oke, Kakim, ini kan 70%. Kenapa? Dulu 70% berubah dari skripnya, dari yang di awal diterima. Itu seperti apa, maksudnya kaget kah atau ada antisipasi Saya suka perubahan itu? lihat reaksi dia waktu itu. Oh, di sini apa gitu ya? Kok berubah lagi dia? Saya kan baru sekali syuting sama dia. Tipikal dia saya nggak tahu. Ada orang yang benar-benar by text, ada yang enggak. Kalau dia tuh so-so, tapi dia kaget waktu itu berubah ini. Ya, Akhirnya banyak banget yang berubah sih. Ya.
Cuman emang awalnya udah dikasih tahu kan. Udah. Wah, ini gara-gara Ibu Christine yang Iya. main, jadinya harus Iya. banyak yang diubah. Ya. Oke. Jangan dibaca. Padahal udah banyak yang Iya. dipelajari, tapi akhirnya pas udah dikasih skrip, ini final skripnya. Tapi pas lagi syuting, pas udah di set, diganti lagi. Diganti lagi. Iya. Seru Kakak- banget. Kak Kim, mungkin ini yang pertama kali dirimu main film bareng dengan Mas Baim atau sebelumnya sempat? Pertama ya. Pertama kerjasama ya. Tapi melihat Mas Baim yang biasanya kan di depan layar, saat ini bisa dibilang tuh di balik layar nih, menghadap langsung. Aku sangat surprise kalau Kak Baim tuh bisa, walaupun ini kayak film keduanya, your second film, right? Film keduanya menjadi seorang sutradara, sangat surprise dia bisa berwibawa itu as a director, tapi masih asik diajak ngobrol, diajak diskusi. Jadi sebagai kayak bisa dibilang sebagai jenderal kita, tapi masih bisa dijadikan teman juga gitu loh, teman diskusi, ngobrol tentang skripnya, karakternya, segala macam. Senyaman apa Kimberly dengan perubahan 70% itu dan juga di direct sama, maksudnya bekerja sama dengan Baim Wong? Ya kita mah ngikutin aja ya. Kalau udah dikasih skrip ternyata ada perubahan, kita sebagai aktor ya udah kita ngikut aja. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita udah mendalami karakter nih, aduh yang ini kayaknya karakter gue nggak akan ngomong kayak gini deh, gimana kalau diskusi lah ya. Dan untungnya Kak Baim sangat open dengan itu. Ada fun fact lucu nggak tentang yang akhirnya ditemukan selama bekerja dengan Baim Wong? Nggak tahu. Mereka semua profesional. Tapi benar kata Kim sih, maksudnya saya tidak pernah menganggap diri saya jenderal, cuma seorang director itu adalah nyawa dari setiap produksi. Dia temperamen, semuanya jadi begitu. Semua itu jenderalnya. Mama sendiri atau enggak? Enggak bertiga. Kalau kan gosipin lagi lo. Iya. Mai mau gosipin mah. Dia tadi udah dapet tadi. Arul pasti Arul. Bakalan jadi bos pasti. Arul. Iya, jadi memang ketika syuting itu gimana caranya saya harus mensejajarkan, tidak ada bedanya sama mereka yang akhirnya tadi mungkin kata-kata yang dikeluarin oleh Kimberly, kerjanya enak, kerjanya santai, tidak ada tekanan, karena ya kita merasakan juga jadi pemain juga, nggak suka kalau dibuat gini, nah saya terapin aja di produksi saya. Tapi seperti apa keseriusannya menjadi sutradara dan di balik layar, Kak? Waduh, saya bisa. Mereka yang coba jawab, karena buat saya orang 100% mungkin saya bilang 2000%, karena buat saya kedetailan itu kunci dari keberhasilan semua pekerjaan ya, nggak cuma film aja. Katanya ada bakal ada super 2 emang. Dia nih, Nodi nih. Ada nih sutradara berikutnya. Saya tanya aja dia. Insya Allah. Jadi gini, nonton aja dulu. Terlalu panjang untuk bicara. Mama sini. Tengah gitu. Nah, Kak Baim, Kak Kim, banyak juga fans kalian yang mendukung project kalian ini. Bahkan sampai mendoakan di luar project ini ada hal-hal yang lain mungkin. Gimana nih Kak tanggapannya, Kak? Iya, tadi mengarahnya situ dulu nih, pinter. Maksud lo? Cocok gak sama dia? Iya cocok lah. Nah, Film aja ya. Tapi dari lokasi syuting kalau pas lagi anak-anak lagi ngambek, gimana sih mengatasinya kalau lagi syuting? Anak-anak kan nggak selalu mulus ya, mungkin ada ngambeknya jelek tuh, kamu gimana tuh? pernah kejadian kalau Kenzo itu nggak mau syuting, lagi harus syuting. Ternyata dia takut sama ayam, sedangkan ada properti ayam di situ, petok-petok. Nggak mau turun dari mobil. Gimana saya bilang, akhirnya dihilangkan dari situ. Kita harus ikutin moodnya anak, nggak bisa enggak. Kalau ada? Waktu itu adek yang begitu, kakak yang akhirnya dia syuting. Saya ngikutin moodnya, tapi semuanya harus natural, nggak boleh kelihatan syuting. Ibu Christine, boleh dong ceritain adegan apa yang paling tergila yang disuruh sama Mas Baim di... Hati Bu, hati. Hati-hati Bu, hati-hati. Jawabannya jujur aja hampir semuanya Mbak.
Boleh tuh. Jujur aja Mbak. Cut Nyadin tuh berat ya, tapi energi masih positif. Ini berat banget dan energinya negatif. Jujur aja, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ini ada masalah logika dan metafisika juga ya, you believe it or not. Energi rumah itu sangat negatif sekali. Ada yang bunuh diri. Aku baru masuk pertama kali aja, belum mulai syuting nih, saat sebelumnya cuma bau orientasi. Dadaku udah berat sekali, gitu ya. Akhirnya berdoa bertemu Tuhan. Untungnya nggak jahat. Langsung bilang waktu itu hari pertama langsung bilang saya, ini rumah mana? Kok ibu tahu? Iya. Tadi saya mau selamatan di tempat istirahat base camp. Ibu yang menganjurkan saya untuk selamatan di lokasi syuting karena buat dia kalau tidak seperti takutnya kenapa-napa, karena ini bukannya diada-adain tapi memang hawanya itu nggak bagus, negatif. Iya. Jadi yang saya tangkap adalah mereka yang tadi doakan. Gitu. Jadi bayangkan ini rumah bangunan Belanda loh ya. Kosong sudah bertahun-tahun, tidak tahu berapa lama kosongnya. Ada yang bunuh diri di situ, dan saya tahu justru hari pertama syuting, gitu loh ya. Jadi itu tanpa perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu kenapa harus saya yang pada akhirnya saya bisa blok air panas dari sini sampai sini itu 2 jam sebelum adegan closing sama Luna. Saya nggak rasa sakit sama sekali, dan bahkan adegan-adegan yang dia itu luka bakar itu sudah melocot. Yang ada tuh yang kelihatan cuma daging yang merah sama daging putih. Ya. Kalian tahu kan yang kena sudut suka jendol-jendol, nah ini satu badan. Tapi itulah kuasa Tuhan. Saya kan bukan itu ya, manusia, super power, super power juga pasti akan sakit. Saya tidak rasa sakit sedikit pun yang badan melocot itu, tapi saya juga bersyukur masih ada perantara yang Tuhan, dan juga dokter yang menolong saya, itu anaknya Mas Selamat Karjo. Anaknya Mas Selamat yang paling kecil itu namanya itu yang merawat saya, yang di samping dokter juga ya. Saya sempat ke Jakarta lalu di treatment sama anaknya Mas Selamat, dokter kasih, dan itu pada saat saya kembali dan adegan di gua itu yang tidak mudah sekali, tapi saya nggak rasa sakit sama sekali. Buat saya itu juga sebuah kuasa Tuhan diberikan kepada kita gitu ya, untuk menolong kita, karena seperti yang tadi Bang katakan juga itu kawan dalam bahasa yang lain, saya kira karakter manusia yang sebagian besar dari film ini karakter manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga logika akal sehat berpikirnya tak jalan lagi. Jadi seburuk itu karakter yang saya harus perankan gitu ya, tapi kebetulan di tempat juga yang lokasinya juga energi negatif. Tapi kembali lagi saya bersyukur Tuhan menolong kita semua, karena jangan sekali saya menemukan produksi yang pada saat waktunya sholat, sutradaranya dan produksi semua memang sudah menyiapkan khusus tempat sholat dimanapun kita berada untuk bisa melaksanakan sholat lima waktunya. Tentunya bagi yang muslim dan Nasrani harus berdoanya dengan cara dan keyakinan. Itu rumahnya di mana sih? Di Kalura. Kok Kalura? Iya. Ya Jogja sekitar. Nggak bisa dibiayain ya. Oh iya. Nanti pasien Kalura dengan turis. Tapi rumahnya berubah total loh. Jadi kalian nggak bisa karena itu rumahnya untuk ya seperti itu. Jangan sayang. Seberat itu sih kita pemain. Puji Tuhan, Mas. Itu nggak kenapa-napa. Iya. Oke Mas, terakhir mungkin Abang Ade akan diarahkan jadi aktor nggak sih Mas ke depannya yang Kian mau jadi apa? Pemain basket apa aktor? Main basket. Adi mau jadi apa? Artis apa aktor? Artis.
Salah. Bapak ya, Dek? Pan Bapak udah bilang. Oke, Krisna. Jadi artis apa aktor? No gitu ya. Boleh foto rame-rame dulu ya. Apa yang dilakuin baik? Wah, pintu. Kak Baim sorry ini kan Let's go. Go. ini kan banyak fans yang bisa dibilang menjodoh-jodohkan dirimu dengan Kak Kim, gimana tuh Kak Baim mungkin menanggapinya? Mana Kak Baim? Kanan kiri, Kak Baim. Kanan kiri, saya tanya dulu nih. Kamu itu ya. Gimana nih Kak Baim mungkin sedikit menanggapinya Kak Baim? Yang ngeluarin ininya kan kalian. Masa saya yang ini orang nggak ada apa-apa kok kalian yang menyebohkan. Oke, yuk. Kakak. Kamu belum sholat sayang. Tapi Ayo. persahabatan kalian tuh seperti apa sih Kak Ayo Baim? boleh. Gimana yang mainan ini? Kedekatan sama Anca gimana nih, banyak Apa? Melihat Kak Kim sebagai partner mungkin seperti apa Kak Baim? Ayo sayang. Kabarin. ada proyek bareng apa gimana nih? Jangan semua yang diginiin di kasihan lah ya. Jadi mereka punya privacy sendiri-sendiri. Tapi melihat Kak Anca sendiri sekarang sudah Iya, jangan semuanya disangkut pautin. saling support. Biarkan mereka punya privacy. Turun. Yuk, ya. Terima kasih. Soal kriteria istri dirimu maunya yang seperti apa? Iya tuh, Kak Baim. Ada mungkin Doain aja yang terbaik. Gak enak lihat orang tuh banyak. kayak mana Kak? Adek, yuk sayang. Mungkin masih Ada kriteria khusus nggak suka punya Kak? atau masih ingin menjadi single father? Nah, sekarang mau fokus kemana dulu nih Kak Baim nih? Saya Mau sholat dulu fokus ya. Ya.